Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gus Haidru, channel yang membahas masalah perhidroponikan. Semoga bisa membantu. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai analisa finansial hidroponik untuk skala rumah tangga. Dalam sebuah proyek kita memerlukan parameter-parameter yang bisa kita gunakan untuk menentukan bahwa proyek ini layak atau tidak. Yang pertama, kita tentunya mengenal NPV, Net Present Value. Nah, itu digunakan untuk memprediksi berapa nilai sekarang kalau suatu proyek sampai di lifetime-nya, itu apakah dia menunjukkan nilai positif atau negatif. Jika NPV-nya adalah positif, maka usaha itu adalah tumbuh, jadi menguntungkan, jadi layak ya untuk proyek tersebut. Kemudian yang kedua adalah IRR. IRR ini digunakan untuk menentukan juga kelayakan finansialnya. Jadi IRR ini adalah faktor pengembalian suatu investasi. Investasi itu seberapa cepat kecepatannya untuk mengembalikan modalnya. Jadi kalau IRR-nya semakin tinggi, maka akan menjadikan proyek itu layak. Jadi IRR ini nanti dibandingkan dengan suku bunga ataupun ekspektasi dari investor itu berapa persen dalam setahun, maka itu yang jadikan patokan. Patokan itu kalau IRR-nya dihitung proyeknya bagus, maka IRR-nya harusnya lebih tinggi dari yang ekspektasi itu, atau orang sering menyebutnya WACC ya, gabungan antara ekspektasi dari investor dan juga bunga bank. Kemudian yang ketiga adalah payback period. Payback period ini adalah berapa lama investasi itu kembali modal. Jadi semakin cepat, semakin layak. Biasanya 3 tahun kalau untuk proyek-proyek biasa ya. Kemudian untuk inputannya, kita ada 3 parameter ya. Yang pertama investasi. Investasi ini adalah modal untuk membuat hidroponiknya itu sendiri. Nanti kita akan simulasikan dengan data yang sebenarnya. Kita pakai, nanti kita beli di online, berapa sih sebenarnya investasi yang diperlukan untuk membuat hidroponik ini sendiri. Kemudian yang kedua, parameter inputnya adalah penghasilan. Jadi berapa besar penghasilan yang didapatkan dalam satu periode. Kemudian pengeluaran. Pengeluaran ini ya pengeluaran pembelian pupuk dan macam-macam, listrik. Kemudian kita ke investasinya ya. Investasinya tadi itu adalah modul. Modul itu berupa pipa hidroponik, pompa, dan bak penampungan serta aksesoris. Ini dapat kita cari di online ya. Jadi datanya data sesungguhnya, ini data yang valid untuk bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini untuk harganya kita buka di Bukalapak ya. Ya, saya iklan di Bukalapak gratis. Apa? Nah, ini harganya 1.100. Mohon maaf, 1.100.000 rupiah untuk satu instalasi hidroponik full ya. Udah ada netpotnya, udah ada pipanya, sudah ada kerangkanya, dan juga dikasih ini bonus, ada netpot, ada pupuknya, ada sumbunya, kain flanel itu, dan ada juga benihnya ya. Ini sudah paket komplit ini, jadi sudah terima jadi.
itu sekitar 1.100.000. Ini lumayan murah ya, bisa kita beli cukup affordable ya, terjangkau bagi kita semua, sangat murah. Jadi yang pertama dikasih benihnya 5 macam, sawi, selada, bayam, pokcoy, dan kangkung ya. Jadi untuk pertama kali ini tidak ada biaya operasional kecuali biaya untuk listrik pompanya. Kemudian untuk pengeluarannya, biaya operasional. Nah, biaya operasionalnya ini adalah biaya listrik yang utamanya. Jadi sistem yang ada itu adalah sistem DFT atau menggunakan sistem DFT, maka kita untuk biaya listriknya bisa dihemat karena operasinya cukup dengan 12 jam saja, sehingga biaya listriknya 40 watt kali 12 jam kali TDL-nya 1467 dikalikan dengan 30 hari, sehingga di setiap bulannya kita memerlukan 21.000 rupiah, sehingga setahunnya sekitar 250-an ribu rupiah. Untuk benih kita anggarkan sekitar 250 per tahun karena kapasitasnya sangat kecil, yaitu 44 lubang saja. Kemudian untuk depresiasi dari modulnya kita anggarkan 137.500 rupiah per tahun, sehingga total pengeluarannya adalah 640.997 rupiah per tahun. Kemudian untuk penghasilannya, saya juga kaget ini, saya buka di Bukalapak, ternyata untuk satu ikat seperti itu harganya mahal sekali. Mungkin karena kualitasnya jauh lebih bagus daripada yang ditanam di tanah ya. Saya membuktikan sendiri, saya pernah konsumsi bayam yang hasil hidroponik saya, itu memang hasilnya lebih cerah ya, untuk warnanya lebih bagus, tidak ada noda-noda gitu ya, noda-noda hitam biasanya ada kalau kita beli di pasaran, dan teksturnya sangat bagus, tampilannya juga sangat bagus. Jadi ini mungkin hal yang wajar ya, karena mungkin hasil produksi hidroponik juga sedikit, sehingga permintaannya banyak, sehingga harganya cukup tinggi ya. Kalau kita hitung 1 bulan, jadi 30 hari kalikan 44, karena masa tanam bayam itu sekitar 1 bulan, jadi sebulannya kita 1.320.000 rupiah per bulan. Jadi untuk 1 tahunnya kita kalikan 12 saja, jadi 15.840.000 rupiah. Ini adalah penghasilan dari hidroponik yang kita buat dengan modul yang kita beli di Bukalapak tadi. Kemudian untuk ini hasil analisa finansialnya. Ini adalah yang inti dari pembahasan kita, bahwa kita akan menganalisa dengan data dari online tadi itu layak atau tidak. Jadi investasi yang kita dapatkan tadi di toko online itu 1.100.000 rupiah. Penghasilan setahun itu 15.840.000 rupiah dan pengeluaran 640.997 rupiah. Nah, kemudian untuk debt-nya kita nggak ada ya.
Untuk debt-nya kita nggak ada, terus equity-nya kita cost of equity 20%. Jadi kita ekspektasi untuk keuntungannya adalah 20%. Itu sangat tinggi ya, jauh lebih tinggi dari bunga bank ya. Kalau bunga bank kan sekitar 13 paling banyak ya, 13% per tahun. Jadi kita masukkan ini menggunakan IRR on project and IRR on equity dari Recent Capital ya. Jadi Anda bisa download ini di internet, tersedia, ini gratis, sebagai tool untuk menghitung analisa finansial kita. Jadi yang pertama kita masukkan total investasi berapa? 1.100.000 rupiah. Kemudian depresiasinya 137.500 rupiah. Kemudian self-fed value kita asumsikan 10% di akhir masa lifetime. Kemudian untuk debt portion nggak ada, kita nggak pakai riba ya, kita 0% bunga karena ini sangat sedikit ya, 1.100.000 sangat sedikit saya kira, dari modal sendiri. Kemudian equity portionnya itu 100% ya, jadi modal sendiri. Jadi cost of equity ini itu 20% yang tadi ekspektasi kita pengembaliannya berapa persen? 20% ya. Jadi kalau kita hitung WACC-nya itu antara debt dan equity, jadinya sama, WACC-nya itu sama dengan cost of equity, yaitu sekitar 20%. Ini sudah sangat menguntungkan sekali kalau ekspektasinya udah tinggi ya. Ya saya kira ini sangat bagus ya untuk ekspektasinya 20%. Kemudian kita hitung untuk breakdown tiap tahunnya dari tahun pertama hingga tahun ke-8. Tahun 8 ini adalah estimasi lifetime dari modulnya. Jadi di tahun ke-8 kita ganti lagi, ini bisa lebih panjang lagi usianya. Kalau 8 tahun saya kira udah sangat mampu lah untuk modulnya bisa sampai 8 tahun, bertahan sampai 8 tahun. Jadi kalau untuk tahun pertama itu kita pendapatannya sekitar 15.800.000 sekian ya. Yang tahun kedua itu naik lagi 17 juta, kemudian tahun ketiga naik lagi, keempat, kelima, naik terus ya. Karena ini wajar dalam dunia ekonomi, dunia bisnis, bahwa harga tiap tahun dia naik sekitar 10% untuk harganya. Kemudian cost of sales. Nah, jadi dalam penjualan kita memerlukan biaya. Kita anggap 1 tahun kita untuk iklan, untuk macam-macam gitu kan, untuk keperluan penjualan kita anggap setahun pengeluarannya 1.000.000. Tahun kedua naik lagi biasa. Ini prinsip ekonomi bahwa dari tahun ke tahun pasti ada inflasi sehingga naik gitu. Kemudian gross profitnya itu sekitar 14 juta sekian ya, dari tahun ke tahun naik. Mohon maaf ini ada gangguan alarm. Kemudian profit before tax, ini nggak ada tax ya. Saya harap ini juga nggak dipajaki sama pemerintah kayak gini aja. Ini sangat kecil ya, jangan memberatkan masyarakat lagi. Kemudian untuk net profitnya sekitar 14 juta untuk di tahun pertama, kemudian ke tahun kedua 15 juta, dan seterusnya. Kalau kita pakai persennya itu sekitar 90-an tiap tahunnya, itu 90%-an.
Jadi untuk kesimpulannya, karena IRR on project-nya jauh lebih tinggi daripada diskon rate-nya, maka proyek ini sangat layak. Kemudian untuk payback period-nya itu tidak ada 1 bulan sudah payback period ya. Cuma kita asumsikan dapat duitnya setelah panen, jadi 1 bulan itu sudah balik modal. NPV-nya bisa dilihat sendiri, itu sangat banyak. Oke, itu adalah kesimpulannya bahwa project hidroponik untuk rumahan itu sangat layak. Kalaupun kita nggak jual, hasil produk hidroponik, maka kita dapat mengkonsumsi itu sendiri ya. Dan itu sangat bergizi. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jika dirasa ini bermanfaat, maka silahkan di-share dan mohon untuk di-subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.